Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farla Altafanasai dengan NIM 6070625000033 dari kelas D3IF 4903. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan atau video responsi untuk jurnal 5 yaitu stake dari matkul implementasi struktur data. Oke, jadi pada jurnal 5 ini eh, kita baca dulu soalnya. Jadi Nitori ini merupakan seorang gadis kapa yang terkenal dengan keterampilannya dengan bidang teknologi. Namun, Nitori kesusahan untuk membuat sistem yang bisa mengetahui apakah suatu kurung ditutup dengan baik atau tidak. Misalnya contohnya adalah seperti ini. Ini semua kurung ditutup dengan baik, berarti dia cocok. Ini juga, nah beda kalau ini kurungnya ini ada yang beda, jadi dia nggak cocok. Sama yang ini juga dia nggak cocok. Nah, gimana kita bisa nyelesain ini dengan menggunakan stack? Gimana cara kerjanya? Jadi setiap kali dia nemu kurung buka, maka masukkan kurung buka tersebut ke dalam stack. Kemudian setiap kali bertemu kurung tutup, maka pop si kurung buka dari dalam stack. Terus cocokkan kurung tutup tersebut sama kurung buka dalam stack tadi. Kalau sama berarti valid, kalau nggak sama berarti nggak valid. Contohnya, untuk kurung yang pertama ini kita masukkan ke dalam stack, kemudian kurung yang kedua juga dimasukkan ke dalam stack, dan uh, kurung yang ketiga itu kita masukkan ke dalam pop elemen terakhir. Kita pop elemen terakhir ini ke dalam stack. Kita pop elemen terakhir ini ke dalam stack. Jadi didapatkan ini ya, ini berarti buka, buka cocok dengan yang ditutup, maka dia valid. Kemudian pop elemen selanjutnya setelah ini, maka kita akan mengepop elemen yang tutup seperti ini ke dalam pop elemen selanjutnya dalam stack. Jadi didapatkan yang dibukanya seperti ini cocok dengan yang ditutup seperti ini, maka dia akan valid. Dan contoh yang B, dia pertama yang ini dimasukin dalam stack, kemudian yang ini di dalam stack, masukin ke dalam stack, kemudian yang ini di pop elemen terakhir, dia yang ini berarti yang ini ya, pop elemen terakhir dia nemu ini, maka dia nggak bakal cocok karena dulu ini udah beda, dia nggak bakal cocok sama ini, jadi udah pasti nggak valid. Dan ini masukin dalam stack, dia nggak nemu tutup, berarti dia nggak valid. Untuk tips implementasinya yaitu hanya butuh satu kelas, di kelas main saja, kemudian memanfaatkan metode, bisa menggunakan metode untuk memisahkan pekerjaan-pekerjaan seperti mengecek apakah kurung satu dengan kurung dua itu berpasangan atau tidak. Kemudian bisa menggunakan for loop yang nanti melakukan looping ke setiap karakter di string kurung. Dalam tiap loop, dia masukin kurung buka ke dalam stack, dan kalau nemu kurung tutup, dia melakukan pop dari stack untuk mengambil kurung buka terakhir dan dibandingkan apakah dia sama dengan kurung tutupnya. Oke, seperti itu untuk soalnya. Langsung aja kita ke codingan. Oke, jadi kita hanya butuh satu kelas yaitu kelas main. Kemudian yang pertama ini ada import java.util.scanner. Ini digunakan untuk mengimport kelas scanner agar kita bisa mengambil input dari user melalui keyboard. Kemudian import java.util.stack adalah digunakan untuk mengimport struktur data stack yang akan kita pakai untuk menyimpan kurung. Kemudian ini nama kelas main-nya, public class main. Kemudian
Public static boolean is valid bracket string input kurung. Ini kita bikin metode yang bernama is valid bracket yang menerima parameter berupa string dan mengembalikan nilai boolean true atau false. Kemudian stack karakter stack ini sama dengan new stack. Terus ini tuh kita buat stack dengan tipe data karakter untuk menyimpan kurung buka. Kemudian ini untuk for loopnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari input kurung dot length i plus plus. Jadi untuk blok perulangan ini adalah eh, perulangan untuk membaca setiap karakter. Oh, maksud saya yang ini. Jadi perulangan untuk membaca setiap karakter dalam string dari indeks 0 sampai ke indeks yang terakhir. Kemudian char karakter sama dengan input kurung char ATI adalah untuk mengambil satu karakter dari string berdasarkan indeks ke i. Misalnya indeksnya ke 0, berarti dia akan mengambil eh, karakter berdasarkan indeks yang ke 0. Kemudian kita masuk ke if karakter sama dengan ini dan karakter sama dengan ini dan karakter sama dengan ini. Ini untuk mengecek apakah karakter tersebut adalah kurung buka. Ya, ini kurung buka semua ya. Kemudian stack dot push karakter. Jika iya, maka karakter dimasukkan ke dalam stack. Kemudian else if karakter sama dengan ini kurung buka ya. Tutup, sorry. Dan karakter ini untuk kurung tutup semua. Mengecek apakah karakter tersebut adalah kurung tutup ya. Untuk else if ini. Kemudian if stack dot is empty adalah kita akan mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Kemudian return false. Jika stack kosong berarti tidak ada pasangan untuk kurung tutup. Sehingga langsung tidak valid. Kemudian char kurung terakhir sama dengan stack.pop. Dia akan mengambil dan menghapus elemen paling atas dari stack kurung atau misalnya kurung buka yang terakhir itu akan dihapus sama dia. Mengambil dan menghapus elemen paling atas dari stack yaitu kurung buka yang terakhir. Dan if sini if karena seru is matching bracket kurung terakhir karakter. Sini adalah mengecek apakah kurung buka dan kurung tutup itu cocok. Kemudian return false. Jika tidak cocok, maka langsung dianggap tidak valid. Kemudian ini untuk menutup block if-nya, ini untuk menutup block if-nya juga, dan ini untuk menutup block for-nya. Kemudian sini return stack dot is empty adalah jadi setelah semua dicek ini, jika stack kosong berarti semua kurung sudah berpasangan atau valid. Jika tidak kosong, maka dia tidak akan valid. Dan kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu public static boolean is matching bracket char buka char tutup dengan parameter char buka dan char tutup. Jadi nama metodenya ini adalah is matching bracket. Jadi metode ini berfungsi untuk mengecek apakah dua karakter kurung adalah pasangan yang benar atau tidak. Kemudian return buka sama dengan ini tutup ya, tutup. Ini buka dan tutup sama dengan ini tutup. Ini itu untuk mengecek pasangan kurung bulat. Kemudian ini untuk mengecek pasangan kurung kurawal. Ini untuk mengecek pasangan kurung siku. Kemudian metode utamanya adalah public static void main string args. Ini metode utamanya ya. Jadi scanner input scanner sama dengan new scanner dot system dot in adalah
untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari user. Kemudian sistem dot print masukkan string kurung ini untuk menampilkan pesan ke user untuk memasukkan input. String kurung sama dengan input scanner dot next line. Ini untuk menyimpan input dari user ke dalam variabel string. Kemudian jika is valid bracket input kurung adalah memanggil metode untuk mengecek apakah kurung valid atau tidak. Kemudian sistem dot print kurung valid maka dia akan menampilkan pesan yaitu kurung valid. Jika tidak maka dia akan menampilkan pesan kurung tidak valid. Kemudian eh, ini untuk menutup kondisi if else-nya kurung perawalan ini. Kemudian input scanner dot close ini adalah untuk menutup dari si scannernya ini. Oke, ini itu saja. Kita langsung ke kita langsung demoin di terminal. Wait, oh, kita ulang. Oke, misalnya kita masukkan kurung string kurungnya itu seperti yang di soalnya, seperti ini. Kurung valid sesuai dengan yang di soal. Misal kita ingin masukkan yang ini, kurung valid. Bisa kita ingin masukkan yang ini, kurung tidak valid sesuai dengan yang di soal. Kemudian ini kita masukkan seperti ini dan seperti ini, maka kurung tidak. Oke, mungkin itu saja video responsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.